Baik, saudara, kita lanjutkan ini terkait dengan stunting. Saya ke Kepala BKKBN Provinsi Bali, Dr. Lude. Dr. Lude, kalau kita berbicara tentang stunting tadi, nyatakan bahwa Bali relatif masih di bawah standar nasional. Paling rendah ya. Yang bagus. Tetapi ini tetap ditemukan dan terlebih dari 4 kabupaten tadi ya. Nah, kalau kita melihat misalnya kayak di Karangasem, kemudian di Kelungkung, secara umum mereka ini keluarga-keluarga yang seperti apa sebetulnya? Yang saya nggak, sebelum masuk itu dok, mereka ini sudah potensi stunting atau sudah stunting yang ditemukan ini? Dok, Ya, jelasannya ini, gimana? ini kan survei. Oke. Ini survei status gizi Indonesia. Status gizi Indonesia. Jadi diambil prevalensinya untuk anak yang sudah stunting. Ya. Jadi kalau dilihat kita tidak bisa memponis bahwa ternyata pada orang kaya lebih banyak gitu kan. Di situ kalau di Karangasem kan karakteristiknya lebih banyak mungkin sosial ekonominya. Kalau di Kodia pola asuhnya, kenapa kok bisa ada. Nah, kayak di Kelungkung yang kita lihat distribusinya itu di Nusa Penida lebih banyak. Ya, bisa jadi air bersih, sanitasi itu yang mempengaruhi. Nah, ekonomi juga. Nah, inilah stunting itu penyebabnya multifaktor, jadi banyak faktor. Oleh karena itu yang menanganinya juga harus banyak pihak, banyak faktor. Jadi banyak dari pihak-pihak yang berkepentingan, faktor apa yang mendominasi. Oke. Nah, kalau dari BKKBN sendiri, apa yang sudah dilakukan Dr. Lude untuk mengatasi hal demikian? Iya, jadi kalau kita sudah membentuk tim percepatan penurunan stunting sampai ke tingkat desa, tentunya di Karangasem kan juga sampai di situ. Kemudian kita juga kerjasama dengan Forum Rektor Indonesia. Forum Rektor Indonesia. Yang akan membantu mensurvei di situ, menganalisis faktor-faktor apa sih sebenarnya untuk penelitiannya, kan gitu. Terus inovasi apa yang harus dilakukan, yang akan diberikan nanti kepada pemerintah setempat apabila diperlukan mengambil kebijakan misalnya. Salah satunya misalnya untuk membantu ekonominya. Mungkin ada tenaga kerja, dinas tenaga kerja, ada CSR yang kayak tadi. Ini harus bantu kan kebijakannya Bapak Bupati itu yang pegang itu. Kalau itu sudah digerakkan, ya semua bergerak kan gitu. Makanya ya dengan Forum Rektor juga membantu kita di sana. Kemudian kita juga membentuk Satgas Stunting. Ada satuan tugas, ada koordinatornya, ada manajernya. Kemudian yang di kabupaten itu namanya TA, Technical Assistant. Dia yang akan membantu pemerintah untuk dalam percepatan penurunan stunting. Jadi meyakini bahwa kegiatan program ini sudah dilaksanakan atau belum. Kan gitu, hasilnya seperti apa, terus melaporkan, membantu juga menganalisis. Nah itu Satgas itu kita BKKBN yang membentuk. Oh gitu. Jadi tapi orangnya bukan PNS, bukan apa, dia memang fokus di Satgas. Oh gitu. Iya, jadi kemudian kita kegiatannya apa tuh dok? Ya memberikan ini, mengambil data di situ, memonitoring, memberikan juga pemahaman, sosialisasi, mengadakan pertemuan-pertemuan, kemudian advokasi ke lintas sektor terkait sampai ke tingkat bawah. Itu sehingga memastikan program yang kita rencanakan itu berjalan dengan baik. Gitu. Jadi membantu pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Di Satgas itu nasional juga ada Satgasnya. Iya, jadi sampai tingkat bawah. Kemudian kita punya juga membentuk tim audit stunting. Tim audit stunting? Ya, misalnya di Karangasem, di Nusa Penida, kok ada kasus ini yang susah sekali kita pecahkan gitu. Maka tim ini terdiri dari tim teknis dan tim pakar. Pakar itu dokter spesialis anak, ada ahli gizi, ada psikolog, ada SPOG, ada di situ di masing-masing kabupaten. Jadi itu yang diangkat misalnya dari rembuk stunting itu kan kita punya rembuk stunting di desa. Diangkat ternyata ini ada kasus stunting yang harus kita audit, kita telusuri ya. Kalau saya di kesehatan menelusuri kenapa kok kasus ini ada. Gitu. Itulah diaudit sampai ke akar-akarnya, kemudian dapatlah dia penyebabnya, permasalahannya apa dan solusinya seperti apa. Ada usulannya dari tim audit itu. Oh, ada rekomendasi. Ya, rekomendasi kepada pemerintah setempat. Ya, apa yang harus dilakukan. Bukan ke BKKBN, jadi ke pemerintah setempat. Dikaji nanti baru. Nah, kita yang memfasilitasi, BKKBN yang memfasilitasi pertemuannya, auditnya, anggarannya. Nah, itu untuk pendampingan mungkin dari anggaran kabupaten kota setempat.
Tuh, kemudian kita membentuk TPK loh. DPK. TPK. Oh, TPK. Tim Pendamping Keluarga. Jadi tim pendamping keluarga ada di desa, minimal ada 1. Biasanya 2 sampai 3 tergantung jumlah penduduknya. Tergantung jumlah penduduk dan keluarga yang berisiko stunting. TPK ini terdiri dari bidan, ya, atau tenaga kesehatan lainnya yang ada di desa itu. Kemudian dari kader PKK dan kader KB. Udah lengkap nih 3 nih. Apa tugasnya? Yang pertama dia memberikan penyuluhan, konseling ya, KIE kepada masyarakat tentang stunting, tentang kehidupan berkeluarga, tentang kesehatan reproduksi dan sebagainya. Kemudian dia juga akan memfasilitasi rujukan. Apabila ditemukan, kemudian dia harus dirujuk kemana? TPK ini yang fasilitasi. Itu kemudian memfasilitasi juga bantuan sosial, manfaatnya dia, tugasnya dia. Artinya misalnya dari dinas sosial punya bantuan sosial untuk keluarga harapan. Benar enggak itu sudah tepat diberikan pada kakak itu. Kemudian sembako yang tadi misalnya CSR yang diberikan oleh Sonora ini, oleh Kompas TV, benar nggak sudah dimakan, dikonsumsi oleh ibu hamil itu. Jangan sampai ibu hamilnya tetap kurang energi kalori, bapaknya yang semakin kuat karena bapaknya yang makan. Padahal ini untuk ibu hamilnya gitu. Jadi TPK inilah yang akan membantu memfasilitasi itu luar biasa. Nah, ujung tombaknya memang tim pendamping keluarga ini. Baik, wah, luar biasa. Saya geser ke Dokter Eka. Dokter Eka, kalau peran dari tim PKK ya menindaklanjuti dari program dari BKKBN sudah punya, boleh kalau payungnya sudah ada nih. Nah, kemudian implementasi di bawahnya itu seperti apa sebetulnya, Dokter Eka? Ya, jadi seperti yang disampaikan oleh beliau tadi, Ibu Kepala BKKBN Provinsi Bali, kita Denpasar juga PKK ya, jadi ikut sebagai tim pencegahan penurunan stunting, baik di tingkat kota, desa maupun di tingkat paling bawah di bawah yaitu di TPK. Tim pendamping keluarga, dari kader-kader kita sudah ikut di sana. Itu yang pertama, kader-kader kita pertama kita berikan peningkatan kapasitas. Jadi kita kumpulkan, kita berikan pemahaman, kemudian pendalaman terkait stunting, pencegahannya, kemudian apa yang mesti dilakukan oleh keluarga dan masyarakat. Itu sehingga nanti setelah itu dia melaksanakan pendampingan di keluarga, mulai dari pendataan, jadi keluarga yang berisiko stunting, ya. Kemudian setelah itu melakukan pendampingan untuk meningkatkan akses informasi termasuk pelayanan, ya. Baik kesehatan, rujukan, termasuk juga fasilitasi ini pelayanan bantuan sosial yang dibutuhkan bagi yang berisiko stunting. Itu yang pertama. Yang kedua juga pemberian makanan tambahan pada balita-balita yang status gizinya kurang, udah ibu hamil yang resti, itu kita berikan pemberian makanan tambahan. Itu kapan memberikannya itu, Dok? Itu Pas kapan? Ketua tim BKK beberapa hari sudah punya jadwal keliling. Oh, kita ada punya data dari TPK kita, dari PK dari bawah. Oh ini si A, si B, si C ada risiko stunting, si D ada risiko stunting. Ini masing-masing kecamatan ada datanya. Jadi ini Jadi ada diplot. kasus kita monitoring betul-betul. Ya, dimonitor. Jadi ke sana dibawa oleh Ibu Ketua di Biar tepat sasaran. Sehingga tepat sasaran. Jadi ada pendataannya. Jadi di bawah tim kita TPK sama kader-kader PK Dasawisma di bawah itu. Ya, itu. Setelah itu ya juga sosialisasi tentang edukasi juga pola asuh. Pola asuh, status gizi itu kita juga berikan, termasuk juga pentingnya asupan gizi dalam 1000 hari pertama kehidupan itu. Kemudian juga sudah mulai ada pelatihan-pelatihan terkait dengan konseling pranikah. Nah, jadi ada beberapa dulu kemarin ini Ibu Ketua itu menseleksi 40 keluarga. Di Denpasar ini ya? Ya, artinya yang punya remaja. Remaja Jatin itu. Kemudian dari situ terseleksi 10, ini diberikan pelatihan di akan 4, diam di sana 3 hari, langsung diproses, di workshop kan. Di pranikahnya, sehingga apa yang harus dia siapkan supaya bisa nanti menjadi keluarga yang berkualitas nantinya. Di
diharapkan nanti beliau-beliau ini juga nanti bisa menyebarluaskan ke komunitas komunitas remajanya juga. Ya, nanti kan baru mulai, kita nanti akan dikembangkan lebih lanjut. Oke, baik. Ke Dokter Ludi dulu. Seberapa penting itu yang pranikah ini, Dok, untuk mengatasi stunting? Nah. Sangat penting. Sangat penting yang saya sampaikan karena remaja itu dia adalah pasangan, akan menjadi pasangan usia subur. Jadi dari awal kita sudah bekali manfaat apa itu kesehatan reproduksi, terus nanti kalau kita menikah seperti apa. Jangan sampai menikahnya baru 3 bulan sudah terjadi KDRT. Ya kan? Jadi kita kan harus sudah siap untuk konseling pranikah. Artinya nanti sudah menikah itu sudah adalah perencanaan. Kemudian di konseling itu juga kita sampaikan tentang kesehatan. Gimana jadi calon ibu hamil itu harus sehat, apa yang harus dimakan, terus pasangan yang laki-laki harus seperti apa. Karena di pembekalan pranikah ini juga di samping diberikan tentang agama, kan juga budaya. Ya, pelestarian kita untuk di agama Hindu, generasi muda kita harus bisa loh membuat misalnya kayak penyor gitu, kelakat gitu ya, jangan sampai beli-beli aja terus kan gitu. Itu diajarkan juga? Diajarkan juga di Kodia nih sudah mulai bangkit ininya. Jadi persiapan untuk pasangan usia subur, kemudian calon pengantin yang 3 bulan sebelum menikah, terutama di screening kesehatannya, status gizi dan HB yang sangat mudah dilaksanakan. Tinggal sekarang bergerak saja sasarannya ya, TPK udah ada, tinggal lab juga sudah ada, bayarnya juga murah. Ada juga masing-masing kabupaten kota yang memberikan tergantung kebijakannya gratis gitu ya. Jadi saya kira untuk persiapan prekonsepsi harusnya padahal lebih murah dari prewedding loh. Oke, Ya jadi kan? bahasanya Ya, prekonsepsinya itu konsepsinya ya pertemuan antara sel telur dan spermanya harus sehat, bagus kualitasnya, sel telurnya harus bagus. Nanti kalau ini udah jadi bakal bayi, bayinya juga sehat. Akan sehat. Kan gitu. Jadi sangat penting. Wah, luar biasa Dokter Ludi. Kita lanjutkan lagi ya, Dok ya. Kita boleh sambil minum lagi tehnya ini. Baik, Saudara, jangan kemana-mana. Nanti kita akan lanjutkan lagi. Saya sih sebetulnya lebih kepada kemudian bagaimana ya supaya tadi teknologinya sudah, anggaran digelontorkan, timnya sudah ada, SDM-nya sudah ada, tapi mungkin yang mau apa bahasanya nih, calon-calon yang mau kita sasarannya ini yang masih perlu PR. Nah, jangan kemana-mana, nanti kita akan membahas tentang itu. Tetap bersama Sapa Redaksi On Location setelah ini.